Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang desain user interface yang beranggotakan saya sendiri, Jaki Andri Prasetya. Saya Dea Azlina. Saya Nur Ramadhani. Saya Sarumaya Siregar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara evaluasi UI. 1. Definisikan batasan masalah. Lakukan evaluasi sesuai kebutuhan atau masalah yang ada. Dari evaluasi harus dibataskan pada beberapa masalah kegunaan. Contohnya registrasi, check out, dan sebagainya. 2. Kenali kepentingan user. Tujuan utama dari proses ini adalah membuat produk yang ramah digunakan oleh user. Untuk itu tujuan user harus dikenali apa saja yang akan seorang user harapkan dari produk ini. Salah satu cara mengetahui kebutuhan user adalah dengan melakukan interview atau riset terhadap user. Pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seorang user. Contohnya demografis dan usia. Tanpa user research, kita hanya akan bisa berasumsi bahwa produk sudah memenuhi kebutuhan user yang sesungguhnya. Berikutnya akan dibaca oleh Dea Azlina. Yang ketiga, tentukan useritis yang digunakan. Jabarkan prinsip-prinsip desain yang akan menjadi tolak ukur bagi para evaluator. Ke-10 prinsip heuritis yang digunakan oleh Nielsen dapat ditemukan di sini. Ini akan menjadi penting karena para evaluator akan melakukan penilaian secara mandiri satu sama lain. Yang keempat, susun tahapan evaluasi. Bersama para evaluator, diskusikan bagaimana dan sejauh apa produk akan ditinjau. Masalah-masalah yang dilaporkan nantinya akan diukur dengan skala severity atau keparahan. Tingkat keseriusan masalah akan dinilai angka 0 sampai 4, tidak bermasalah sampai dengan sangat parah. Nantinya nilai severity akan digunakan tim desain untuk menyusun backlog atau daftar tugas yang harus diselesaikan. Cara mendesain sebuah pack. Persiapan dalam proses desain sebuah pack, mari mulai dari langkah pertama. 1. Menentukan tujuan. Sebuah desain yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya bukanlah desain yang baik. Desain sebuah pack juga akan dipengaruhi oleh target pasar dari bisnis yang Anda miliki. Sebab kriteria target pasar seperti usia dan jenis kelamin akan menentukan elemen desain yang digunakan. Yang kedua, menentukan platform. Kita harus cermat dalam menentukan platform untuk pack kita. Hal ini akan berdampak pada pengembangan pack kita untuk jangka panjang, baik dari sisi desain atau fungsinya. Secara umum, terdapat 3 metode dalam pembuatan pack dengan coding HTML dan CSS, menggunakan website builder, dan memanfaatkan CMS atau Content Management System. Bagi pemula, memilih website builder atau CMS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarmaya. Yang ketiga, mengamati tren desain pack terbaru. Kita tak ingin desain pack kita terlihat ketinggalan zaman kan? Hal itu akan kurang menarik bagi pengunjung. Untuk itu, mengetahui tren terbaru sangatlah penting. Untuk desain pack sendiri, terdapat berbagai prediksi tentang tren yang akan muncul. Mulai dari gradasi dinamis, animasi, hingga transisi antar halaman yang kreatif. Setelah semua tahapan persiapan di atas, saatnya masuk ke bagian pengerjaan desain pack dengan mengikuti langkah berikut ini dengan baik. Yang keempat, merancang layout. Layout adalah teknik penyusunan elemen pack agar tampak menarik. Beberapa elemen pack antara lain header, content, footer. Pengerjaan layout harus diutamakan sebelum melangkah ke langkah desain yang lain. Dalam tahapan ini, seorang desainer akan membuat daftar desain.
Terdapat 3 jenis graf desain yang bisa dibuat, yaitu wireframe, markup, dan prototype. Yang kelima, mengatur grid. Grid adalah penataan struktur halaman menjadi beberapa kolom. Tujuannya tentu saja untuk mengatur konten pack tersebut nantinya. Yang keenam, pemilihan warna. Setelah mengatur elemen pack, langkah berikutnya adalah memilih warna yang tepat. Yang ketujuh, pemilihan font. Tipografi adalah seni tata letak dan pemilihan huruf. Yang kedelapan, gunakan gambar terbaik. Seperti kita ketahui, sebuah gambar mengandung sejuta makna. Yang kesembilan, membuat prototype. Prototype adalah contoh nyata desain pack. Yang kesepuluh, melakukan pengujian. Tahapan pengujian penting untuk memastikan semua tampilan dan fungsi berjalan dengan baik. Kuncinya, jangan melewatkan satu halaman atau elemen pun dalam proses ini. Yang kesembilan, launch pack. Setelah semua tahapan di atas berjalan sesuai rencana, telah siap mempublikasikan pack tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ramadhani. Cara membuat desain sebuah page. Kita pertama membuka ini pakai Adobe XD. Buka, ada layar utamanya itu, munculnya itu kita bisa memilih jenis proyek, pilih webnya itu yang ukuran 1920 kali 1080 pixel yang ini. Terus selanjutnya setelah buat artboard, dibuat, klik 2 kali nama artboardnya yang di sini, nampak nggak tuh? Yang ada tanda merahnya, dan ubah menjadi beranda. Tulisannya itu diubah jadi beranda. Ubah juga nama filenya di atas yang sesuai keinginannya. Jadi sesuai sama keinginan kita aja gitu, mau namanya apa. Selanjutnya buat header website. Setelah membuat nama artboard, langkah selanjutnya yaitu cara membuat header website terlebih dahulu. Header website terdiri dari bagian menu bar, slider banner. Langkah 1, tambahkan gambar. Kita bisa ambil gambar apapun yang mau dibutuhkan, bisa diambil dari Pixels atau Unplus. Bisa di-download dan masukkan ke dalam artboard Adobe XD. Selanjutnya, langkah kedua, tambahkan shape hitam. Jika gambar sudah ditambahkan, maka selanjutnya tambah shape hitam, warna hitam. Dia seperti ini gitu, tampilannya. Langkah ketiga, buat slider banner dan menu bar. Di tulisan logonya itu di sebelah kiri itu ada menu home, ada itu kecil di sebelah kiri, ada layanan, ada kontak, ada blog. Terus ada buat juga semua tulisan tersebut dengan warna putih. Warna sih sesuai keinginan kita aja. Terus ada satu icon, ditambahin 2 header, 1 teks, dan 1 button di tengah-tengah. Contohnya tuh kayak gini tuh, di tengah-tengah tuh. Terus buatnya tuh serapih mungkin. Enaknya kayak mana gitu, biar enak gitu ditengok buatnya. Terus buat tanda bawah gitu, titik tanda bertandakan itu slide biar bisa diganti ke slide selanjutnya. Terus kemudian ada kita buat konten website. Setelah selesai membuat menu bar dan slide banner, selanjutnya membuat konten halamannya. Konten 1, buat sebuah teks untuk judul kontennya yaitu mengapa memilih jasa kami. Setelah itu membuat 3 kontak berwarna putih untuk keperluan contact box. Yang di dalamnya ada heading, icon, dan teks. Kita bisa ambil icon di Flaticon gratis, atau nanti agar lebih bagus kita bisa buat sendiri iconnya gitu. Terakhir, terus gambar untuk background di bawah seperti ini sih bebas mau milih warna apa.
bisa diedit tulisannya, warna, jenis, dan lain-lain. Kita juga bisa klik terlebih dahulu bagian yang ingin dirubah, lalu ubah di bagian yang digaris bawah. Selanjutnya, konten kedua. Konten kedua kali ini membuat printing table. Buat 4 kotak dan isi tulisannya seperti bawah ini. Untuk warna dan ukuran font bisa disesuaikan. Jadi seleranya itu mau gimana, itu seterah suka hati kita gitu. Tambahkan button juga di masing-masing printing table-nya. Selanjutnya, konten ketiga. Ini konten terakhir. Itu bisa ditambahkan sebuah section untuk artikel. Buat heading-nya terlebih dahulu dan beri bold pada judulnya. Judulnya ini kayak ini artikel terbaru itu. Lalu tambah deskripsi dan 3 gambar beserta tulisan di bawahnya. Buatnya itu serapih mungkin, semenarik mungkin biar enak gitu ditengoknya. Kita juga bisa tambahin 4 gambar atau berapa sesuai keinginan aja. Terus tambah juga button di bawah untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Konten keempat. Coba kita bisa buat komentar pelanggan gitu. Logo klien yang sudah pernah menggunakan jasa Anda. Buatlah serapih mungkin dan semenarik mungkin. Kita bisa nambahin logo internet untuk di keperluan belajar atau apa gitu yang ya suka hati kita lah mau gimana. Jika Anda tidak tahu cara menggunakannya, selanjutnya ini buat footer website. Nah, ini adalah langkah terakhir, yaitu membuat footer website. Saya hanya membuat footernya yang sederhana, seperti ini. Hanya ada logo sosial media, tulisan copyright. Anda itu juga bisa ditambahkan text box, agar pengunjung website bisa daftar newsletter, dan lain-lain sesuai kemauan kitanya gimana. Oke, ini selanjutnya cara berkolaborasi dengan programmer. Terus ini ada juga praktek menggunakan Zeppelin. Terus udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.